2 Raja-Raja 13 ayat 22-23. Hazael Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas, tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Catatan si Bang Epan, gua baru sadar betapa mengerikannya sebuah dosa pada zaman Raja-Raja Israel, berawal dari Raja Salomo sampai Raja Yoahas. Ya, sebelumnya Tuhan Allah pun sudah menjelaskan dan menjatuhi hukuman kepada Adam dan Hawa atas dosa yang telah mereka lakukan. Hawa hidup bersusah payah saat melahirkan, dan Adam bersusah payah di tanah yang Tuhan Allah kutuki. Akibat dosa bangsa Israel yang menyembah Allah lain, berbuat jahat di mata Tuhan, bukan hanya sekadar tanah yang dikutuki, tapi hidup dalam penindasan dan penjajahan. Seharusnya bangsa Israel bertobat. Kenapa mereka hidup di dalam penindasan? Kenapa mereka hidup di dalam penjajahan? Akan tetapi masih tetap aja berbuat dosa. Gimana zaman sekarang? Sekarang manusia berbuat dosa, tapi kekayaan, kehormatan dunia mereka dapati juga. Apakah dosa sudah nggak ada harganya gitu ya? Gua aja ngelakuin dosa, buru-buru beresin sama Tuhan. Tapi ada loh manusia berbuat dosa, tapi rekening bank ngalir terus. Ya Tuhan Yesus, hei Bang Epan, dosa ya dosa. Dosa adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Dosa itu maut, udah paham kan? Dosa itu ujung-ujungnya maut. Mau kita punya kekayaan dan kehormatan banyak ya, tapi kalau kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, ujung-ujungnya maut. Tapi terlepas itu semuanya, ini yang keren dari Tuhan Yesus. Pada zaman Raja-Raja Israel ada satu kebenaran, yaitu Tuhan Yesus adalah kasih. Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat, untuk mengakui segala kesalahan mereka di hadapannya. Karena Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi dan menyayangi hidup mereka. Tuhan tidak mau memusnahkan bangsa Israel. Masih ada kesempatan sebelum Tuhan Allah benar-benar mau memusnahkan mereka. Dan juga Tuhan Allah belum membuang mereka, belum ninggalin mereka. Masih ada kesempatan untuk bangsa Israel bertobat sebelum Tuhan Allah benar-benar membuang dan ninggalin mereka. Wow, terus manusia zaman sekarang gimana? Yesuslah berita kabar keselamatan manusia dari dosa. Tuhan Yesus sampai sekarang masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita kembali lagi kepada Tuhan, untuk kita kembali percaya kepadanya. Kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan dari dulu, sekarang, dan selamanya gak pernah berubah. Yuk kita kembali lagi kepada Tuhan, bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan. Lebih baik hidup kita ada di dalam kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan percayalah Immanuel itu nyata dalam hidup kita. Haleluya, amin.